Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD tahap 2. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas di indikator 1, yaitu menjunjung tinggi kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita bedah dulu mengenai indikator 1.1 ini. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi pada indikator ini kita diminta untuk setia pada negara, peduli terhadap negara, dan memberi penghargaan terhadap negara yang terkait dengan bahasa. Nah, nanti bisa saja soalnya itu terkait dengan bagaimana menulis bahasa, bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu termasuk penghargaan terhadap negara kita. Kemudian nanti bisa jaga juga mengenai lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini bisa berarti keadaan sosial masyarakat di tempat Bapak Ibu mengajar, kemudian ekonomi Indonesia bisa juga masuk nanti di sini, politik juga bisa, tetapi nanti akan lebih ditekankan kepada bagaimana melatih anak-anak itu menggunakan bahasa yang baik, setia terhadap negara, kemudian peduli terhadap negara. Kemudian bagaimana anak-anak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita bahas soal yang pertama. Makna imbuhan menkan pada kalimat ayah membelikan saya sepatu baru sama dengan makna imbuhan menkan yang terdapat pada kalimat. Nah, ini terkait dengan penghargaan terhadap bahasa. Yang manakah? Apakah yang A, Tono memasukkan sepeda motornya ke garasi, ataukah yang B, saya menyerahkan surat-surat kepada kepala sekolah, ataukah yang C, Dita mengambilkan kacamata untuk ayah, ataukah yang D, Nita meletakkan tasnya ke meja, ataukah yang E, menjahitkan baju kepada Bu Rini. Baik, kalau kita perhatikan di soalnya, membelikan. Di jawaban yang benar yang sesuai dengan soal di atas adalah yang C. Karena mana imbuhan menkan pada kalimat ayah membelikan saya sepatu baru sama dengan mana kalimat Dita mengambilkan kacamata untuk ayah. Jadi, ambil dengan beli. Nah, jadi ini sama-sama akan memberikan kepada orang kedua. Nah, ayah kan di sini sebagai orang pertama, di sini juga ayah sebagai orang pertama. Kemudian saya ini adalah sebagai orang kedua atau orang yang diberikan. Ayah memberikan saya, di sini Dita ya, Dita memberikan kacamata untuk ayahnya nanti setelah diambilkan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C. Baik, soal yang kedua. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme, di antaranya paham nasionalis. Usaha menghapuskan eksploitasi ekonomi asing, tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Merupakan paham nasionalis yang timbul dalam bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Budaya, D. Nasional, E. Kebudayaan. Nah, di sini kan disebutkan mengenai eksploitasi ekonomi, kemudian membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan. Berarti kalau bebas dari kesengsaraan berarti dia harus sejahtera. Kemudian bebas dari kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, ini diperjelas lagi. Meningkatkan taraf hidup bangsa.
Berarti ini terkait dengan paham nasionalis dalam bidang ekonomi. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal ketiga, penulisan salam pembuka di bawah ini yang benar yaitu, nah ini terkait dengan penghargaan terhadap bahasa. Apakah yang A dengan hormat, B dengan hormat dikasih tanda seru, ini dikasih tanda titik, kemudian yang C dengan hormat pakai huruf H-nya besar, kemudian di sini dikasih titik, ataukah yang D dengan hormat ditambah tanda koma tetapi pakai H kecil, ataukah yang E dengan hormat pakai tanda koma tapi H-nya besar. Baik, yang benar di sini adalah yang D. Kenapa yang D? Karena dengan hormat, dengan ini kan kata pertama. Kalau kata pertama itu harus huruf besar. Nah, hormat ini merupakan suku kata yang tidak menunjukkan baik itu benda, tidak menunjukkan orang, tidak menunjukkan suatu subjek. Jadi ini bukan subjek, maka dia harus huruf kecil. Nah, kenapa koma? Karena nanti kita lanjutkan dengan kata-kata berikutnya dengan hormat, karena ini tidak bisa menjadi kalimat kalau hanya dengan hormat. Jadi harus disambungkan biar nanti menjadi kalimat dan dikasih tanda titik. Misalkan dengan hormat Bapak Presiden, dan lain-lain, kemudian dikasih titik baru, itu bisa menjadi satu kalimat. Maka oleh karena itu harus dikasih koma. Baik, oke, sebelum kita ke soal selanjutnya, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendapatkan e-book pretest PPG tahap 2 tahun 2022 ini, bagi guru SD, Bapak Ibu Guru bisa memesan di WA yang ada di layar. Nah, soal-soal itu terkait semuanya dengan kisi-kisi yang ada pada tahun 2022 ini. Kita sesuaikan dengan kisi-kisinya. Semuanya pasti disesuaikan kisi-kisi soal-soal yang ada di e-booknya. Nah, di sini ada nanti kisi-kisi, kemudian ada pembahasan, ada juga soal sebanyak 300 lebih. Nah, bocoran untuk jumlah halamannya itu sebanyak 214 halaman atau 200 lebih. Oke, untuk format chatnya, bilang saja Kak pesan e-book PPG Guru SD. Gitu aja pesannya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang keempat. Kalimat efektif yang tepat ditunjukkan oleh, oke, kalimat efektif yang manakah yang menunjukkan kalimat efektif? Saudara tinggal mencantumkan tanda tangan pada surat tersebut. Apakah ini? Nanti kita lihat. Apakah yang B? Saudara tinggal menandatangankan surat tersebut. Saudara tinggal menandatangani surat tersebut. Saudara tinggal membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut. Saudara tinggal meletakkan tanda tangan pada surat tersebut. Nah, semua kalimat ini maknanya sama. Maknanya sama. Tetapi, walaupun maknanya sama, kita seharusnya menggunakan kalimat yang efektif, sedikit bicara tetapi orang langsung paham. Gitu. Yang manakah? Oke, kira-kira jawabannya yang C. Oke, kalau yang C, kalau kita lihat dari segi penggunaan kata dalam kalimatnya, itu kan yang paling sedikit adalah yang C dan yang B. Nah, yang C dan B itu sama-sama menggunakan 5 kata dalam satu kalimat dan itu maknanya sama. Tetapi bedanya adalah menandatangankan. Oke. Kemudian menandatangani. Nah, yang kalimat efektif atau kata efektif yang paling benar yang kita gunakan adalah menandatangani. Tanda tangani, berarti kita tinggal menandatangani. Misalkan gini tanda tangannya. Kalau yang B,
menandatangankan. Nah, ini nggak 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 banyak orang paham menandatangankan itu. Ini juga bukan kalimat yang baik. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, berikutnya soal nomor 5. Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah pun ya. Misalkan siapapun gitu itu maksudnya di sini ya. Siapapun. Jadi yang ini maksudnya ya, punnya. Oke, apakah yang A? Jangankan berdua, bertiga pun. Nah, punnya ada di sini. Aku tidak takut pada mereka. Kemudian yang B, karena rasa laparnya, makanan apapun juga akan dimakannya. Di sini ada punnya ya. Nanti manakah yang termasuk pun yang lebih baik? Ataukah yang C, serupiah pun tidak lagi tersisa di saku celananya? Yang D, biarpun sendirian, ia nekat berangkat juga sekalipun ia belum pernah mengunjungi rumah orang tuanya. Nah, penggunaan pun yang tepat di bawah ini yang manakah? Yaitu jawabannya yang D. Biarpun sendirian, ia nekat berangkat juga. Oke, penulisan partikel pun yang tepat terdapat dalam kata biarpun. Ini nggak ada maknanya ya, tanda tanya ini. Yang penulisannya ditulis tanpa dipisah. Sedangkan kata apapun, sekalipun serupiah pun, bertiga pun itu harus dipisah punnya ya. Berarti di sini harus dipisah bertiga, misalkan bertiga dipisah dengan pun. Begitu juga apapun harus dipisah dengan pun, serupiah pun dipisah, sekalipun juga dipisah. Yang digabung adalah yang D, yaitu biarpun. Oke, soal nomor 6. Berpartisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat penting karena, nah ini terkait dengan politik tadi ya, kepedulian terhadap politik di indikator yang diinginkan tadi. Apakah yang A, masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya kepada pemerintah? Apakah ini merupakan partisipasi dan proaktif? Nanti kita lihat. Apakah yang B, masyarakat adalah objek pelaksanaan kebijakan publik? Kalau jadi objek dan dia tidak menunjukkan partisipasi ya. Kemudian yang C, pemerintah merupakan subjek utama kebijakan publik. Oke, ini juga jadi pertanyaan nanti apakah ini yang benar apa yang salah. Apakah yang D, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Nah, di sini ada proaktif dari masyarakat. Kemudian yang E, pemerintah akan mudah memaksa masyarakat supaya mematuhi kebijakan publik tersebut. Nah, ini masyarakat tidak proaktif ya. Jadi jawaban yang benar yang manakah? Apakah A, B, atau D? Jawaban yang benar yaitu yang D, karena sudah sangat jelas. Di sini sudah dikatakan masyarakat harus bekerja sama. Berarti di sini ada pekerjaan, berarti dia proaktif. Oke, sangat mudah ya untuk yang soal nomor 6 ini. Oke, soal berikutnya soal nomor 17. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kamling. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap-sikap tersebut merupakan perwujudan dari apakah A, menciptakan kerukunan umat beragama? Ya, apakah ini sesuai? Kita lihat nanti. Apakah yang B, melestarikan budaya? Kita lihat nanti ya. Memelihara nilai-nilai luhur, menghormati nenek moyang, atau saling menghargai dan tolong-menolong.
Oke, kalau kita lihat yang A ini, kalau kita lihat kata kuncinya adalah adanya saling tolong-menolong, kemudian adanya membangun pos kamling. Nah, membangun di sini kan ada sesuatu kerjasama, membangun pos kamling, kemudian saling tolong-menolong ketika ada tetangga yang terkena musibah. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain. Ya, apakah sesuai dengan A? Yang A tidak sesuai ya, karena tidak ada yang mengatakan bahwa menghargai orang beribadah. Tidak ada ya, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, melestarikan budaya. Tidak ada juga. Yang C, memelihara nilai-nilai luhur. Bisa jadi. Apakah yang D, menghormati nenek moyang? Bukan juga. Yang E, saling menghargai dan tolong-menolong. Ini juga bisa, tetapi ada memang tolong-menolong, yaitu di membangun pos kamling dan saling tolong-menolong. Nah, tetapi yang menghargai pendapat orang lain dan bermusyawarah, itu kan bukan tolong-menolong. Jadi jawaban yang benar apakah C atau E? Jawaban yang benar adalah yang E. Yang C maksudnya ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut berikutnya. Soal nomor 8. Pak Rere mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak Rere adalah, nah di sini merupakan sikap menjunjung tinggi bangsa kita. Manakah yang harus didahulukan, apakah yang harus dilakukan oleh Pak Rere di sini? Nah, dia mendapatkan amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi, manakah yang benar? Apakah yang A memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, kalau di sini yang dia bisa laksanakan adalah menemani sang istri saja, tetapi tidak melaksanakan tugasnya. Nah, ini kan nanti kalau tidak melaksanakan tugas, siapa yang sanggup menggantikannya? Itu jadi pertanyaan. Kalau dia sudah diamanahkan, harusnya harus melaksanakan amanah tersebut. Ataukah yang B, melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. Oke, yang ini bisa. Dua-duanya terlaksana. Ataukah yang C, melimpahkan tugas amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. Berarti ini melimpahkan petugas Undang-Undang Dasar kepada temannya. Sedangkan dia ke rumah sakit. Jadi di sini Pak Rere tidak bisa melaksanakan tugasnya. Yang D, melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Oke, ini terlaksana. Kemudian menyerahkan istri dan istri terurusi oleh tim medis, karena juga kemampuan seorang suami juga belum tentu dia mampu mengurus istrinya saat melahirkan, belum tentu bisa melahirkan, eh, membantu istrinya melahirkan dalam arti mengeluarkan anaknya, belum tentu bisa ya. Berarti dia harus membutuhkan tim medis dan keluarga nanti yang menjaganya. Nanti juga tim medis pasti akan menjaganya. Ataukah yang E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Oke, jadi di sini memang bisa melaksanakan, tetapi tanggung jawab kalau dilimpahkan, ya dilimpahkan itu artinya menyerahkan. Ini sikap tidak tanggung jawab Pak Rere. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa menyikapi suatu peristiwa bersamaan, kedua-duanya bisa kita laksanakan bareng-bareng, artinya bisa kita pertanggungjawabkan secara bersamaan. Jadi jawaban yang manakah yang benar? Yaitu jawaban D. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kedua-duanya terlaksana dan kedua-duanya merupakan tanggung jawab Pak Rere dan itu bisa terlaksana secara bersamaan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat.
Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silakan hubungi WhatsApp kami di 081803 358 023. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.